Halo, selamat datang di Meringkas Film. Dalam video ini kita akan meringkas alur sebuah film bertajuk Vacation. Langsung saja kita mulai. Pada awal film memperlihatkan seorang pilot pesawat komersil bernama Rusty Griswold sedang memberikan pengumuman kepada para penumpang. Setelah selesai, ia memerintahkan kopilotnya yang bernama Harry untuk mengambil alih kemudi karena dirinya ingin pergi ke kamar mandi. Ketika beranjak, Harry memanggil Rusty dan mengucapkan terima kasih karena dirinya sudah mau untuk mandi bersama. Rusty yang merasa canggung berusaha mengalihkan obrolan, namun Harry terus saja mengucapkan rasa terima kasih itu. Rusty keluar dari kokpit pesawat. Ketika ia akan masuk kamar mandi, dirinya mendengar seorang anak kecil yang bertanya kepada ayahnya mengenai profesi pilot. Rusty menghampiri anak kecil tersebut. Dirinya mengajak berbincang, namun tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi yang mengakibatkan dirinya terdorong ke depan dan tanpa sengaja memegang bakpao hangat milik ibu dari anak kecil tersebut. Merasa canggung, Rusty menjelaskan apa itu turbulensi. Belum selesai menjelaskan, turbulensi kembali terjadi dan Rusty jatuh tersimpuh pada pangkuan anak kecil itu. Ketika akan beranjak pergi, lagi-lagi pesawat mengalami turbulensi. Rusty terjatuh, merobek baju ibu dari anak kecil itu dan dirinya tersungkur menimpa troli makanan yang dibawa pramugari. Situasi semakin kacau, dirinya diusir oleh ayah dari anak tersebut. Rusty masuk kembali ke kokpit dan melihat Harry menerbangkan pesawat melebihi batas ketinggian yang ditentukan. Saat dia mengambil alih kemudi, Harry kembali berterima kasih karena Rusty sudah mau mandi bersamanya minggu lalu. Kesialan demi kesialan selalu menimpa Rusty. Saat dirinya menunggu bus bandara, ia melihat seorang pilot yang sedang bercanda bersama dua pramugari. Ketika mereka tertawa, Rusty juga ikut tertawa. Namun dirinya tetap sinis oleh pilot tersebut. Ketika bus datang, pilot dan dua pramugari tersebut masuk dan ternyata bus sudah penuh. Walaupun dia sudah datang terlebih dahulu, namun Rusty dipaksa untuk menunggu bus selanjutnya. Sesampainya di rumah, ia melihat sang anak yaitu James mengadukan perbuatan adiknya yang bernama Kevin kepada ibunya. Kevin selalu mengolok-olok bahwa James memiliki vagina sampai-sampai Kevin menuliskan pada gitar milik James. Rusty yang melihatnya berusaha meyakinkan James bahwa tidak apa-apa ketika dirinya benar-benar memilikinya. Karena manusia bisa saja memiliki ketidakstabilan pada kelamin. James dan sang ibu tercengang mendengar perkataan Rusty. Kevin terus saja mengoloknya. Akhirnya Rusty sebagai seorang kepala keluarga memberikan solusi yang cukup. Rusty mengajak keluarganya untuk bersiap-siap karena nanti akan ada agenda makan malam bersama keluarga Peterson. Makan malam tersebut awalnya berjalan dengan normal. James berusaha membuka pembicaraan dengan Sheila, namun kembali diolok-olok oleh Kevin. Tuan Peterson mulai memperlihatkan kedekatannya dengan sang anak. Melihat hal tersebut, Rusty mengajak James dan Kevin untuk memperlihatkan kedekatannya. Kevin menolak dan tetap bermain dengan gadgetnya. Rusty dan James berusaha memperlihatkan kedekatannya namun terlihat sangat aneh. Di sisi lain, istri Rusty berbincang dengan Nyonya Peterson. Mereka berbincang mengenai bagaimana cara untuk melepaskan stres. Nyonya Peterson bercerita bahwa dirinya berlibur di Paris untuk menghilangkan stres. Mereka melanjutkan obrolan dengan berbincang mengenai rencana liburan musim panas. Ia menjelaskan bahwa keluarganya akan pergi ke tempat yang biasa mereka kunjungi karena suaminya yaitu Rusty sangat menyukainya walaupun keluarganya sudah bosan dengan tempat tersebut. Tanpa sengaja Rusty mendengar obrolan mereka. Saat Rusty dan sang istri bersantai di ranjang, Rusty kembali melihat foto liburan bersama keluarganya. Sang istri masih terfokus dengan gadget dan melihat postingan Nyonya Peterson di media sosial. Melihat sang istri yang cemburu, ia kembali melihat foto di gadgetnya dan nampak raut wajah keluarga mereka tidak senang dengan agenda liburan yang monoton. Akhirnya Rusty membuka blog taman bermain Wally World dan berencana mengajak keluarganya untuk bersenang-senang di sana. Keesokan harinya Rusty akan menjelaskan mengenai rencana liburan keluarganya. Dirinya mengatakan bahwa rencana ini akan lebih menarik daripada berlibur di Paris. Ketika Rusty menyebut Wally World, tidak ada satupun dari mereka yang antusias. Rusty berusaha meyakinkan dan menjelaskan bahwa dirinya sudah menyewa mobil agar perjalanan mereka nyaman. Akhirnya mereka menyetujui setidaknya Wally World akan lebih baik daripada berlibur di kabin kesukaan Rusty.
Dengan antusias, Rusty mengajak keluarganya untuk melihat mobil yang ia sewa dan menjelaskan berbagai fitur yang dimiliki mobil tersebut. Walaupun mereka tidak suka dengan pilihan mobil Rusty, namun mereka tetap mendengarkan penjelasan Rusty yang nampak belum menguasai fitur-fiturnya. Selesai menjelaskan, akhirnya mereka bersiap-siap dan akan memulai perjalanan ke Waleworth yang berjarak 4.100 dari rumah mereka. Perjalanan dimulai, belum ada 1 jam mobil kehabisan bahan bakar. Di perjalanan, Rusty menjelaskan bahwa di Waleworth terdapat roller coaster paling ekstrim dan satu-satunya yang masih ada. Pada saat melaju, Rusty melihat ada truk di belakangnya dan mencoba berkomunikasi. Kevin yang penasaran meminjam radio komunikasi tersebut dan bertanya tentang stigma supir truk adalah pemerkosa. Rusty yang panik berusaha meminta maaf, namun sopir tersebut terlihat marah. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. James dan Kevin selesai buang air kecil dan melanjutkan perjalanan mereka. James melihat seorang gadis di sebuah jeep bersama keluarganya. Dirinya berusaha menyapa, namun James diganggu oleh Kevin. Gadis tersebut akhirnya melaju bersama mobilnya. Di sebuah persimpangan, Rusty memutuskan untuk merubah rute karena ingin memperkenalkan kampus sang istri kepada anak-anak mereka. Rusty mengubah rute Maps dan tanpa sengaja mengganti bahasa dari Maps tersebut. Sang istri berusaha memperbaiki namun malah menjadi kacau. Akhirnya Rusty dan keluarganya sampai di kampus tersebut. Mereka berkeliling di kampus tersebut dan melihat sekelompok mahasiswa sedang melakukan pesta permainan untuk penggalangan dana. Saat ditanya oleh mahasiswa, sang ibu mengakui bahwa dirinya lah yang menciptakan permainan tersebut. Mahasiswa tersebut terkejut karena kedatangan legenda kampus. Ketika mahasiswa itu akan menunjukkan album fotonya, ia menyuruh James dan Kevin untuk pergi bermain sendiri. Akhirnya Rusty mengetahui sejarah istrinya. Kelompok mahasiswa tersebut juga menantang dirinya untuk bermain kembali. Mereka menganggap dirinya sudah tidak bisa melakukan karena faktor usia. Terpancing omongan mahasiswa tersebut, dirinya berusaha membuktikan kemampuannya. Tanpa pikir panjang, dia meminum segelas besar bir dan memulai permainan. Ketika akan memulai, dirinya mual dan memaksakan diri. Alhasil, dirinya bersusah payah untuk menyelesaikan permainan, namun gagal dan terjatuh di hadapan suami dan anak-anaknya. Selesai dengan permainan tersebut, keluarga Rusty melanjutkan perjalanan menuju Waleworth. Ibu yang masih mual menolak ketika James memberikan sebotol minuman. Sang ayah yang merasa suasananya yang sedang tidak baik berinisiatif memutar lagu. Tetap saja suasana di mobil itu tidak membaik. Tiba-tiba truk besar yang diajak oleh Kevin muncul di belakang mereka. Keluarga tersebut panik. Rusty berusaha menambah kecepatan. Sang istri berusaha menambah kecepatan dengan memencet tombol fitur yang ada di mobil tersebut. Mobil tidak bertambah kecepatan dan hampir mencelakai karena tiba-tiba kursi pengemudi berputar. Rusty memiliki ide untuk mengelabui supir truk dengan melakukan drifting seperti Vin Diesel. Namun, mobil tersebut berguling dan hampir ditabrak oleh truk lainnya. Merasa panik, akhirnya mereka melarikan diri dan mengacaukan jalanan tersebut. Malam telah tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah motel tua. Ketika Rusty dan istrinya sedang merapikan barang, Rusty bertanya kepada istrinya mengenai sejarah yang belum ia ceritakan karena fakta tentang permainan di kampus tadi. Ia bertanya berapa banyak istrinya berhubungan dengan seorang pria. Sang istri dengan sanggup menjawab bahwa dirinya sudah berhubungan dengan sekitar 30 pria. Mendengar jawaban itu, Rusty merasa dirinya sangat payah. Ia hanya berhubungan dengan 3 wanita. Mendengar jawaban itu, sang istri mengalihkan obrolan dan dirinya akan bersiap untuk mandi. Rusty mengajak istrinya untuk olahraga bersama di kamar mandi. Ketika mereka berada di kamar mandi, mereka terkejut karena melihat bathtub yang sangat kotor dan berjamur. Rusty berusaha membersihkan dan salah mengambil spons. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Di sisi lain, James sedang bernyanyi dan bermain gitar di pinggiran kolam. Tiba-tiba, gadis yang menaiki jeep tadi datang dan menyapa dirinya. Mereka berbincang dan akan berenang bersama. Tiba-tiba Rusty datang dan menggoda James untuk lebih berani lagi. Melihat ada orang asing dan merasa tidak nyaman, gadis itu pergi meninggalkan James. Sedikit kecewa, akhirnya Rusty dan James berbincang menghabiskan malam.
Paginya keluarga Rusty melanjutkan perjalanan. Mereka nampak lesu karena jauhnya lokasi tujuan. Di perjalanan, Rusty digoda oleh perempuan yang membawa sport car. Saat dirinya menoleh, perempuan itu menabrak truk tanpa disadari olehnya. Rusty dan keluarganya berencana mampir ke kediaman saudaranya yang bernama Audrey untuk makan malam bersama. Ketika melihat pemandian air panas, mereka memutuskan untuk mampir sejenak untuk mengistirahatkan tubuh. Antrian mobil begitu panjang, akhirnya Rusty memutuskan untuk mengambil jalur pintas setelah bertanya kepada seorang pria yang cukup tidak meyakinkan. Setelah menyusuri jalanan tanah, akhirnya mereka sampai dan menemukan sebuah tempat seperti pemandian air panas. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan untuk berendam dan menggunakan lumpur itu untuk melulur badan mereka. Saat sedang bersenang-senang, James menemukan sampah di dasar kolam. Kevin menemukan alat suntik bekas dan Rusty menemukan potongan telinga menempel di badannya. Akhirnya mereka menyadari bahwa itu adalah tempat pembuangan limbah. Ketika kembali ke mobil, mereka dikejutkan dengan kondisi mobil yang sudah terbuka. Ternyata pemuda tersebut mengelabui keluarga Rusty dan berhasil merampok barang-barang mereka. Keluarga Rusty melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju rumah saudara dengan baju renang dan tubuh yang berlumur kotoran. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh saudaranya. Melihat kondisi mereka yang menjijikan, saudaranya menyuruh mereka untuk mandi dan berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, keluarga Rusty makan malam bersama saudaranya itu. Mereka makan malam dan berbincang bersama. Audrey menanyakan mengapa Rusty mengajak keluarganya untuk berlibur di Wally World yang terkesan membosankan. Stone adalah seorang pembawa acara di televisi. Pada pertemuan itu, Stone selalu menggoda istri Rusty. Setelah selesai makan malam, istri yang kegerahan mengajak Rusty untuk berolahraga. Namun ajakan itu ditolaknya karena Rusty menganggap istrinya tergoda karena dirinya memakai baju milik Stone. Mereka sedikit berdebat. Rusty yang sadar istrinya tidak memakai cincin menganggap itu adalah cara dia untuk menggoda Stone. Namun sang istri menjelaskan jika cincinnya hilang. Ketika mereka sudah berdamai, Stone datang ke kamar mereka dengan alibi menjelaskan fasilitas-fasilitasnya. Padahal ia hanya ingin menggoda istri Rusty. Paginya sebelum berangkat ke stasiun televisi, Stone mengajak Rusty untuk membantu menggiring sapi peliharaannya menggunakan quad bike. Rusty yang baru belajar mengendarinya sedikit kesusahan. Saat sedang menggiring kawanan sapi, ia hampir menabrak tumpukan jerami. Berhasil menghindar, ia menyapa keluarganya yang melihat dari kejauhan. Tanpa disadari ada seekor sapi di depannya dan Rusty menabrak sapi tersebut. Stone membantu Rusty membersihkan badannya yang berlumuran darah. Setelah selesai membersihkan badan, Rusty dan keluarganya pergi meninggalkan rumah Audrey dan Stone untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah melanjutkan perjalanan cukup panjang, keluarga Rusty memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Saat yang lain tertidur pulas, Rusty memiliki ide gila untuk melakukan olahraga bersama istrinya di monumen 4 penjuru perbatasan 4 negara. Ide gila itu disetujui oleh istrinya. Mereka meninggalkan James dan Kevin di motel dan akan kembali sebelum pagi. Rusty mulai memuncak, mereka sudah sampai di monumen itu dan langsung melakukan pemanasan. Seketika mereka dikejutkan oleh pasangan lain yang sedang berolahraga juga. Mereka tersadar ternyata banyak sekali pasangan yang mengantri di sana. Tiba-tiba polisi datang, Rusty dan istrinya tidak sempat untuk kabur. Di sisi lain, James yang sadar tidak ada ayah dan ibunya keluar dari motel untuk mencari mereka. James bertemu lagi dengan Adena, si gadis Jeep yang bertemu beberapa hari lalu. Mereka berdua berbincang dan hubungannya semakin hangat. Ketika akan bersilaturahmi, Kevin bangun dan mengganggunya. Adena meyakinkan James agar berani melawan walaupun itu adalah anak kecil. Akhirnya James memberikan pelajaran agar Kevin tidak mengganggunya lagi. Setelah kabur dari polisi, akhirnya Rusty dan istrinya berhasil kembali ke motel dan beristirahat. Keesokan harinya, keluarga Rusty kembali melanjutkan perjalanan. Kutukan sial nampaknya sudah hilang. Kevin sudah tidak mengganggu kakaknya lagi. James menemukan tambatan hatinya. Akhirnya mereka sampai di Grand Canyon. Mereka berencana menikmati keindahan alam dengan menyusuri sungai. Mereka bertemu dengan tour guide bernama Chad.
Awalnya mereka merasa aneh dengan candaan Chad yang terkesan garing, namun mereka tetap ingin menikmati wisata tersebut. Tiba-tiba Chad mendapatkan telepon dari tunangannya. Ternyata ia diputuskan sepihak oleh tunangannya. Melihat kondisi Chad, awalnya mereka ragu untuk memulai penyusuran sungai, namun Chad meyakinkan keluarga Rusty. Mereka memulai penyusuran sungai. Melihat keromantisan Rusty dan istrinya, ia semakin teringat oleh tunangannya. Di persimpangan sungai, Chad membelokkan perahu menuju arus yang lebih deras. Ia menenggelamkan kepalanya di air. Rusty berusaha menyadarkan Chad. Keluarga Rusty yang sadar bahwa di depan adalah air terjun langsung melompat dari perahu. Akhirnya Chad terjun bersama perahu karetnya. Setelah peristiwa tersebut, anggota keluarga lain menginginkan untuk segera pulang. Namun, Rusty berusaha meyakinkan karena 1 hari lagi mereka akan sampai di Wally World. Mereka kehabisan bahan bakar dan jauh dari tempat pengisian. Rusty berusaha menggunakan fitur-fitur yang ada di remote mobil tersebut. Ketika ia menekan tombol pertama, tiba-tiba kaca mobil hancur. Namun, ketika ia menekan tombol kedua, mobil itu berhasil menyala. Melihat mobil yang menyala, mereka sangat senang dan ingin mengendarainya kembali. Namun, tiba-tiba mobil itu berjalan sendiri. Rusty berusaha menghentikannya dengan menekan tombol pada remote. Bukannya berhenti, mobil tersebut malah meledak. Rusty yang menyerah akhirnya mengumpat dengan penuh rasa kesal. Ia mempersilahkan keluarganya untuk meninggalkannya dan mencari suami dan ayah baru. Karena ia merasa gagal membahagiakan keluarganya, walaupun ia sudah berjuang sedemikian rupa. Dengan kesal, Rusty pergi meninggalkan keluarganya dan menendang rumput kering. Ternyata ia menendang bebatuan yang diselimuti rumput. Semakin kesal, ia kembali menendang rumput dan ternyata ada pipa air di dalam rumput tersebut. Ketika berjalan pergi, tiba-tiba truk trailer yang mereka takuti mendekati Rusty. Melihat itu, Rusty dan keluarganya sangat panik. Mereka memohon untuk tidak dibunuh dan memaafkan mereka. Ternyata sopir truk itu hanya ingin mengembalikan cincin milik istrinya yang tanpa sengaja ditinggalkan di rest area. Melihat mobil keluarga Rusty yang hancur, sopir truk itu menawarkan tumpangan menuju San Francisco. Akhirnya keluarga Rusty menumpang truk trailer tersebut. Akhirnya mereka telah sampai di rumah ayah Rusty di San Francisco. James dan Kevin disambut hangat oleh kakek neneknya. Kakek dan nenek James membuka usaha penginapan namun selalu dianggap menyebalkan oleh semua tamu. Mereka makan malam bersama dan menceritakan perjalanan panjang yang penuh dengan kesialan itu. Mengerti James kehilangan gitarnya, kakek memberikan gitar kepada James. Hari mulai malam, James, Kevin, dan ayah masuk ke kamar untuk beristirahat. Sang istri berbincang dengan mertuanya dan bercerita bahwa hubungan Rusty dan Stone sangat baik. Mendengar itu, nenek menjelaskan bahwa pernikahan Stone hanya formalitas saja. Bahkan, mereka masih berhubungan dengan orang lain. Mereka berharap hubungan Stone agar bisa seperti Rusty dan keluarganya. Mereka menganggap hubungan keluarga Rusty sangat baik. Setelah percakapan itu, sang istri mulai tersadar bahwa dirinya tidak pernah merasa puas dengan suaminya. Sedangkan suaminya sudah berkorban banyak untuk keluarga mereka. Namun saat di kamar, Rusty melihat buku mengenai pernikahan yang sulit milik istrinya. Rusty juga sadar bahwa mungkin istrinya akan lebih bahagia jika bersama orang lain. Setelah berbincang, akhirnya mereka sepakat untuk memperbaiki hubungan dan ditutup dengan salam olahraga. Keesokan harinya, Rusty meminta sang ayah untuk mengantarkan keluarganya ke bandara untuk pulang. Namun, ayahnya meyakinkan Rusty agar kembali berusaha membawa keluarganya berlibur di Wally World. Ia menawarkan mobilnya untuk dipakai menuju ke sana. Setelah dipinjamkan mobil, keluarga Rusty meninggalkan rumah tersebut dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di Wally World. Mereka merasa senang karena tujuannya tercapai. Namun ternyata antrian menaiki wahana roller coaster sangat panjang. Mereka rela mengantri berjam-jam. Namun ketika giliran mereka naik, antrian mereka diserobot dengan akses platinum oleh keluarga pilot yang bertemu dengan Rusty saat sedang menunggu bus. Karena itu adalah antrian terakhir, akhirnya Rusty mulai berdebat dengan pilot itu. Mereka tak ada yang mau mengalah satu sama lain. Akhirnya Rusty menyerang pilot tersebut. Melihat serangan itu, akhirnya keluarga Rusty membantu dan berhasil mengalahkan keluarga pilot itu. Kesialan sudah selesai, akhirnya mereka menaiki wahana yang mereka impi-impikan. Saat menaiki roller coaster, mereka menyanyikan lagu keharmonisan keluarga. Namun ternyata kesialan tersebut
belum selesai. Mereka terjebak di roller coaster. Malamnya mereka baru bisa berhasil dievakuasi. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Rusty mengajak istrinya berlibur ke Paris walaupun mereka duduk di bangku kru dan penuh dengan gangguan. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.